Halo sahabat podcast PIP Undiksa dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Baik, perkenalkan saya Baus Robiansah selaku host, dan di sini saya ditemani oleh narasumber yang sangat spesial yaitu Kak Cia. Halo, selamat siang Kak Cia. Halo, selamat siang Bagus. Jadi narasumber ini bisa menempatkan untuk hadir pada podcast hari ini. Mungkin Kak Cia bisa menyapa dulu sahabat podcast PIP Undiksa. Halo sahabat PIP Undiksa, perkenalkan saya Pauline Tricia. Dulu saya alumni di Prodi Teknologi Pendidikan. Saya lulus dari Prodi Teknologi Pendidikan ini di tahun 2021. Dan saat ini saya sedang melanjutkan pendidikan magister saya. Terima kasih Bagus sudah mengundang saya. Baik Kak, terima kasih kembali telah menyempatkan untuk hadir. Langsung saja. Jadi pembahasan pada hari ini kita akan membahas mengenai program Kampus Merdeka, yang dimana program Kampus Merdeka ini merupakan suatu paradigma perubahan pembelajaran yang dimana mahasiswa itu harus mengasah mengenai soft skill ataupun minat dan bakat mereka dalam program Kampus Merdeka. Itulah mengenai pendahuluan mengenai program Kampus Merdeka. Di sini saya ada beberapa pertanyaan kepada narasumber. Mudah-mudahan pertanyaan ini bisa menjadikan suatu inovasi kepada sahabat podcast PIP Undiksa, bisa menambahkan wawasan dan pengetahuan. Kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana pandangan kakak tentang program Kampus Merdeka? Oke, menurut saya program Kampus Merdeka ini sangat menarik banget, dan mahasiswa harus ikut program ini karena programnya banyak banget memfasilitasi kita untuk bebas belajar, bebas berkembang dan bebas berkarya. Nah, ada hal yang paling menarik menurut saya adalah yang pertama itu hak belajar 3 semester di kampus lain atau di luar kampus. Yang pertama, mahasiswa dibolehkan dengan sukarela memilih belajar di kampus lain. Kemudian mahasiswa juga diberikan kebebasan untuk belajar di prodi lain kecuali kesehatan ya. Karena kesehatan sepertinya belum bisa. Dan yang paling menariknya adalah SKS yang dulunya sebagai patokan jam belajar, sekarang di Kampus Merdeka ini menjadi jam kegiatan. Jadi kegiatannya apa saja sih? Kegiatannya ada kegiatan magang, kegiatan pertukaran pelajar, kemudian kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, itu dihitung jadi kegiatan belajar. Jadi terhitung menjadi SKS. Sehingga tujuannya apa? Mahasiswa tidak akan terlambat lulusnya. Karena banyak kan mahasiswa yang sibuk ikut kegiatan di luar kampus, sibuk ikut kegiatan di kampus yang non akademik. Terus skripsinya jadi terbengkalai, nggak lulus. Nah, itu di program Kampus Merdeka ini diatasi dengan SKS tersebut. Jadi SKS-nya sudah menjadi jam kegiatan, bukan jam belajar lagi. Gitu. Oh, baik. Jadi saya dapat simpulkan bahwa program Kampus Merdeka ini mahasiswa bisa memiliki hak untuk terlibat dalam program Kampus Merdeka. Jadi bisa melatih minat dan bakat melalui program seperti magang, seperti mengajar ataupun kewirausahaan. Jadi seperti itu. Baik, lanjut saja kepada pertanyaan yang kedua mengenai apakah program Kampus Merdeka ini lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T, terdepan, terpencil, terluar daripada program pemerintah sebelumnya. Oke. Berbicara soal efektif nggak sih program ini, sebenarnya saya yakin sekali program Kampus Merdeka dengan program kampus sebelumnya itu memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia dengan lebih unggul, lebih baik dan merata.
Nah, dari webinar yang sudah dijalankan oleh Kemendikbud yang menyatakan bahwa program Kampus Merdeka ini terkait dengan pendidikan di 3T memiliki komitmen, afirmasi dan memberikan fasilitas untuk meningkatkan pendidikan di wilayah tersebut. Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu sebagai perguruan tinggi yang punya tugas untuk terus berinovasi, dapat menjadikan inovasinya itu sebagai laboratorium, sehingga laboratorium ini nantinya dapat digunakan untuk mengembangkan sumber daya yang ada di daerah tersebut. Nah, lalu sebagai mahasiswa dapat dijadikan, jadi program Kampus Merdeka ini dapat dijadikan ruang untuk mereka bisa belajar lebih luas lagi. Misalkan mahasiswa yang ada di wilayah 3T itu bisa berkunjung atau bisa memilih belajar di kota sehingga dapat menikmati fasilitas yang sebelumnya belum pernah dinikmati. Begitu juga dengan mahasiswa yang di kota bisa juga berbagi pengalaman belajar yang berbeda. Seperti itu. Oke, jadi baik. bisa saling mengisi satu sama lain. Oh baik, jadi kalau dilihat dari segi efektivitasnya itu kita bisa melihat bagaimana cara mengimplementasikannya, dan juga seperti Kak Cia tadi bilang juga memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama meningkatkan kualitas pendidikan. Ya, mungkin seperti itu. Kita lanjut kepada pertanyaan yang keempat mengenai bagaimana pandangan Kakak terkait dampak program Kampus Merdeka bagi pengembangan sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Oke, untuk dampaknya itu yang pertama pastinya adanya akses yang lebih luas untuk mahasiswa bisa belajar hal baru. Mahasiswa bisa belajar di kampus lain, mahasiswa bisa belajar di prodi lain, dan itu akan menjadi bekalnya nanti. Kemudian mahasiswa juga bisa mengembangkan kompetensi lintas disiplin yang ia pilih. Dan yang ketiga, SDM dapat dikembangkan dengan koneksi antara kampus dengan industri yang ada. Misalkan kegiatan magang, kegiatan kerjasama antara kampus dan industri. Nah, itu bisa menjadikan ladang untuk mahasiswa mencari pengalaman kerja, mencari pengalaman belajar baru, sehingga nantinya lebih siap lagi ketika lulus dan masuk ke dunia atau bagian masyarakat. Oke, jadi di sini mahasiswa bisa mengakses hal luas lah mengenai peran program Kampus Merdeka ini, seperti terjun dalam program magang yang dimana mahasiswa itu akan dilatih mengenai kemampuannya dalam bekerja pada saat program Kampus Merdeka. Oke, kita lanjut saja kepada pertanyaan berikutnya mengenai menurut Kakak, apakah program Kampus Merdeka dapat memberikan manfaat jangka panjang untuk pengembangan pendidikan Indonesia di masa depan? Oke, jadi tentu saja program Kampus Merdeka ini memiliki potensi yang sangat baik sekali untuk memberikan dampak atau memberikan manfaat baik untuk pendidikan di Indonesia. Apa saja sih potensi itu? Yang pertama, meningkatnya mutu pendidikan melalui program Merdeka Belajar itu. Kemudian yang kedua, dapat mengembangkan sumber daya yang beragam dan terlatih tentunya, dan sudah siap untuk menjadi bagian dari masyarakat, udah siap bekerja dan matang.
Kemudian yang ketiga adanya rasa atau keahlian dalam menumbuhkan kewirausahaan dan inovasi yang mahasiswa itu kembangkan. Dan yang keempat adanya koneksi antara perguruan tinggi dengan industri yang ada. Jadi mereka ada menjalin kerjasama supaya mahasiswa lebih banyak lagi mempunyai peluang untuk menikmati atau mencoba gimana sih kerja gitu. Yang kelima itu adanya pemberdayaan di daerah 3T tersebut. Jadi potensi-potensi ini tentunya memberikan manfaat yang baik untuk masa depan pendidikan Indonesia. Oke, jadi saya bisa menangkap poinnya itu program Kampus Merdeka ini bisa mendapatkan sangat banyak manfaat lah seperti itu, yang dimana ketika juga mahasiswa terjun ke magang itu tentu mahasiswa sudah memiliki pengalaman dalam mengajar, karena mahasiswa ini memberikan suatu ilmu, membantu kepada guru untuk mengajar gitu, seperti itu. Dan yang kedua dalam segi kewirausahaan juga seperti itu, bisa memiliki manfaat yang dimana kita itu bisa berwirausaha, entah itu dalam technopreneurship, berwirausaha dalam teknologi dan lain sebagainya. Jadi program Kampus Merdeka ini memberikan banyak sekali manfaat-manfaat. Oke, kita lanjut saja kepada pertanyaan berikutnya. Apa harapan kakak untuk program Kampus Merdeka ke depannya? Harapannya mungkin lebih kepada dapat memberikan fasilitas yang lebih luas lagi untuk mahasiswa bisa belajar dan mencoba hal-hal baru. Karena menurut saya sebagai mahasiswa, investasi yang paling berharga itu adalah belajar ya. Jadi dengan banyaknya fasilitas atau sarana dan prasarana untuk belajar dan mencoba hal baru, itu akan menjadi bekal saya ketika saya lulus nanti. Dan harapannya dari program-program Kampus Merdeka yang sudah dirancang baik sedemikian rupa dapat melahirkan lulusan-lulusan yang tentunya siap untuk bekerja juga, seperti itu. Dan ini juga menjadi harapan lembaga pendidikan kampus itu sendiri, di mana lulusan dari kampus tersebut bisa langsung kerja, sehingga tidak lagi mahasiswa bingung mau ngapain, kerja apa setelah lulus nanti. Jadi harapannya ya mahasiswa atau lulusan nanti bisa lebih matang lagi, lebih siap bekerja, lebih banyak ilmu dan skill yang dimiliki, sehingga mengurangi pengangguran di Indonesia lah dengan adanya program ini. Oke, jadi harapan kakak itu mengenai program Kampus Merdeka ini, fasilitasnya itu harus lebih luas lagi, dan juga program Kampus Merdeka ini bisa mengurangi pengangguran di Indonesia. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut saja kepada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan terakhir yaitu, bagaimana harapan atau pesan kakak bagi mahasiswa yang akan mencoba program Kampus Merdeka? Pesannya, jangan takut untuk mencoba. Coba semua kesempatan yang ada, karena dari mencoba itu kita akan belajar banyak hal. Kemudian tetap menjaga motivasi dan disiplin. Karena kalau misalkan fasilitas itu sudah disediakan tapi ternyata dari mahasiswa itu sendiri tidak ada motivasi untuk belajar, ya sama aja. Program tersebut jadinya tidak bisa dijalankan dengan baik. Harus ada kesadaran belajar dari diri mahasiswa itu sendiri. Kemudian teruslah berusaha untuk berkolaborasi dengan sesama mahasiswa, dengan mengikuti banyak program
program-program yang dapat meningkatkan skill dan kemampuan yang dimiliki. Bisa juga ikut pengabdian masyarakat, karena sebagai mahasiswa nantinya akan berkontribusi di masyarakat, jadi harus tetap ikut. Keluarkan ide-ide kreatifnya semua. Jangan malas-malas, jangan takut-takut, teruslah memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan pemerintah. Oke, jadi kesimpulannya harapan Kak Cia ini kepada sahabat podcast PIP Undiksa, kalian harus memiliki semangat untuk masuk dalam program Kampus Merdeka, yang dimana kalian ini akan memiliki banyak pengalaman yang sangat luar biasa, dimana kalian akan bisa mengajar, bisa berwirausahawan, dan bisa magang di perusahaan-perusahaan terbaik ataupun terkenal seperti itu. Oke, itulah tadi mengenai program Kampus Merdeka. Mudah-mudahan memberikan suatu informasi yang bermanfaat bagi kita semua, dan khususnya bagi para pendengar podcast PIP Undiksa. Saya cukupkan sampai di sini pada podcast hari ini. Saya selaku host undur diri, dan terima kasih kepada Kak Cia sudah memberikan kesempatannya untuk hadir pada podcast ini. Terima kasih Kak Cia. Terima kasih kembali Bagus. Semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Oke, baik, terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.